Bab 771, Sampah. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Azure White Eagle membawa kelompok 3 Duan Lingtian dan baru saja mendekati Skywolf Fort ketika seseorang terbang keluar dari Skywolf Fort untuk langsung menghentikan Azure White Eagle. Orang ini adalah pria parubaya yang mengenakan seragam berwarna hijau. Pria parubaya itu memiliki penampilan biasa, dan di dada kiri pakaian hijau itu ada lencana khusus yang memiliki pola Skywolf buas yang tertulis di atasnya. Mata Skywolf berwarna tembaga. Mengapa kamu datang ke benteng Skywolf kami? Pria parubaya itu bertanya. Kami adalah anggota dinasti Darhan, dan kami datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Feng Wudao menjelaskan alasan kedatangan mereka di sini. Tatapan pria parubaya itu turun ke Duan Lingtian dan Feng Tianwu ketika dia mendengar Feng Wudao, dan kemudian akhirnya mengunci Duan Lingtian sambil mengungkapkan sedikit kejutan. Sejauh yang dia ketahui, pemuda berpakaian ungu ini seharusnya menjadi salah satu dari 10 jenius muda dari dinasti Darhan yang telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti, dan Duan Lingtian masih sangat muda sehingga dia tidak bisa tidak terkejut. Adapun wanita muda berpakaian merah, dia berpikir bahwa dia datang untuk bergabung dalam kesenangan karena usianya benar-benar terlalu muda. Silakan ikuti saya, pria parubaya itu memimpin di depan. Sementara itu, Feng Wudao meminta Azure White Eagle untuk menunggu di luar kota gurun kuno sebelum mengikuti pria parubaya bersama Duan Lingtian dan Feng Tianwu untuk menuju ke barat. Sepanjang jalan, Duan Lingtian dengan penasaran mengukur sekelilingnya. Benteng Skywolf dibagi menjadi 2 area. Area tempat mereka berada sekarang adalah area yang mengarah ke selatan dan sebesar ibu kota dinasti Darhan, dan ada arena pertempuran yang berdiri di area yang luas ini. Tidak ada area tontonan di sekitar arena pertempuran ini, dan orang-orang hanya bisa berdiri di udara untuk melihat sekeliling. Tempat itu adalah arena pertempuran kompetisi bela diri 10 dinasti akan diadakan 10 hari dari sekarang. Pria parubaya itu memperkenalkan. Tidak lama kemudian, kelompok 3 Duan Lingtian mendekati kompleks bangunan yang terus-menerus di bawah pimpinan pria parubaya, dan semua bangunan ini adalah paviliun. Setiap paviliun memiliki plakat yang tergantung di atasnya, seperti Paviliun Krisan, Paviliun Osmanthus, Paviliun Peony, dan seterusnya dan seterusnya. Ada paviliun tinggi dan rendah di antara mereka, dan semuanya diberi nama dengan bunga. Ketika dia mendekati paviliun, Duan Lingtian memperhatikan bahwa seorang pria parubaya yang mengenakan seragam berwarna hijau yang sama memimpin 8 orang untuk masuk ke paviliun yang memiliki 4 lantai. 8 orang itu seharusnya berasal dari salah satu dinasti. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Dalam waktu singkat, kelompok 3 Duan Lingtian telah tiba di depan sebuah paviliun yang memiliki 2 lantai di bawah pimpinan pria parubaya. Paviliun Narsisus ini akan menjadi tempat tinggalmu. Selain itu, tolong daftarkan namamu dan dinastimu denganku, adik kecil. Pria parubaya itu berbicara sambil mengeluarkan kuas dan kertas. Duan Lingtian mengangguk, dan kemudian dia menyebutkan nama dan asal-usulnya. Kamu mendaftarkan orang-orang yang berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Feng Tianwu di dekatnya bertanya. Ya, pria parubaya itu mengangguk. Kalau begitu tambahkan namaku, kata Feng Tianwu. Pria parubaya itu pertama kali tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian dia bereaksi terhadap kata-kata Feng Tianwu, menyebabkan tatapannya yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan turun ke Feng Tianwu. Mungkinkah, kamu adalah seorang jenius muda dari dinasti Darhan yang berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti? Pada awalnya, dia mengira hanya Duan Lingtian yang merupakan seorang jenius muda dari dinasti Darhan yang telah memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Bahkan saat itu, dia dikejutkan oleh usia Duan Lingtian. Seorang pria muda yang tampaknya berusia sekitar 25 tahun benar-benar mampu menjadi terkemuka di antara kelompok ahli muda di dinasti Darhan benar-benar sesuatu yang langka dan terpuji. Namun sekarang, ketika dia menyadari bahwa Feng Tianwu adalah seorang jenius muda yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri juga, dia terkejut. Wanita muda berpakaian merah ini paling banyak terlihat berusia di atas 20 tahun, dan bahkan jika dia merawat penampilannya dengan baik, dia paling banyak berusia sekitar 25 tahun. Sepertinya tidak ada jenius yang luar biasa di generasi muda dinasti Darhan, jika tidak,
bagaimana mereka bisa membiarkan dua orang yang begitu muda untuk merebut kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri. Pria parubaya itu mendaftarkan Feng Tianwu saat dia berpikir sebagai hal yang biasa. Setelah dia selesai mendaftarkan mereka, pria parubaya itu masing-masing memberikan 3 token perintah kepada kelompok Duan Lingtian. 3 token perintah ini akan memungkinkan kalian semua untuk bergerak bebas di dalam benteng luar benteng Skywolf kita, adapun benteng dalam, itu dilarang untuk semua orang kecuali murid benteng Skywolf kita. Berkumpul di arena pertempuran di benteng luar 10 hari dari sekarang, pada saat itu, para jenius muda dari 10 dinasti akan dikumpulkan untuk melaksanakan kompetisi bela diri 10 dinasti. Begitu dia selesai berbicara, pria parubaya itu langsung pergi. Sedangkan kelompok 3 Duan Lingtian masuk ke Paviliun Narcissus. Ada total 2 lantai di Paviliun Narcissus, dan setiap lantai sangat luas dan memiliki 2 kamar dan balkon. Selanjutnya, kelompok 3 Duan Lingtian menetap di Paviliun Narcissus. Setelah dia masuk ke kamarnya, Duan Lingtian duduk bersila di tempat tidurnya dan menenangkan hatinya sebelum mulai berkultivasi. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk pedang naga. Saat ini, Duan Lingtian hanya memiliki 1 target mendesak, dan itu adalah untuk memahami konsep pedang. Selama dia memahami konsep pedang, dia akan mampu mengembangkan keterampilan bela diri peringkat surga tingkat tinggi, Radiant Flash 9 naga. Jika saya berhasil mengolah Radiant Flash 9 naga sebelum kompetisi bela diri dimulai, maka kekuatan saya pasti akan meningkat selangkah lebih maju. Duan Lingtian membenamkan seluruh tubuh dan pikirannya ke dalam kultivasi, dan dia sepertinya lupa waktu. Kakak Duan, setelah waktu yang tidak diketahui, gelombang suara cemas memasuki ruangan dan telinga Duan Lingtian, dan itu menyebabkan Duan Lingtian terbangun dari kultivasinya. Tianwu, Duan Lingtian membuka pintu dan menatap Feng Tianwu yang berdiri di luar pintu. Apakah kompetisi bela diri sudah dimulai? Mengapa saya merasa baru berkultivasi sebentar? Kakak Duan, masih ada 5 hari lagi sebelum kompetisi bela diri. Aku memanggilmu karena kakak Zhang datang 2 kali, dan dia mengajak kita makan. Feng Tianwu tersenyum. Duan Lingtian berjalan keluar dari Paviliun Narcissus dengan Feng Tianwu, dan dia melihat Zhang Souyong sudah menunggu di luar. Kakak Zhang, saudara Lingtian. Zhang Souyong membalas senyuman dan berkata dengan hangat, ayo pergi makan. Aku sudah tiba di benteng Skywolf ini selama 3 hari namun aku masih belum keluar untuk berjalan-jalan. Baik. Duan Lingtian mengangguk, dan kemudian dia berkata kepada Feng Tianwu, Tianwu, pergi beritahu Paman Feng. Feng Tianwu mengangguk, dan kemudian dia pergi untuk memberitahu Feng Wudao. Saudara Lingtian, Anda benar-benar sesuatu, Anda bahkan memiliki istri yang mengikuti Anda dalam segala hal. Zhang Souyong bercanda. Duan Lingtian tertawa getir. Kakak Zhang, Anda tahu bahwa saya memiliki Fei kecil dan yang lainnya, jadi, jangan membuat lelucon semacam ini di masa depan. Saya dan Tianwu hanya teman biasa, dan kami tidak memiliki jenis hubungan yang kamu bayangkan. Bukankah kamu menantu Tuan Wudao? Itu tersebar di seluruh dinasti Darhan. Zhang Souyong tercengang. Sulit untuk dijelaskan, Duan Lingtian menghela nafas. Sementara itu, Feng Tianwu telah kembali, jadi dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Ayo pergi. Kelompok 3 orang Duan Lingtian membumbung berdampingan ke langit, dan mereka meninggalkan benteng Skywolf dalam sekejap mata sebelum melihat sekeliling untuk mencari restoran terdekat. Dalam waktu singkat, mereka menemukan restoran yang ukurannya relatif besar. Setelah mereka duduk di meja yang berada di dekat jendela, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan kekuatan spiritualnya untuk menyelimuti Zhang Souyong, dan dia mendeteksi kultivasi Zhang Souyong pada saat pertama yang memungkinkan. Tingkat pertama dari tahap interpretasi Void. Kakak Zhang telah menerobos juga. Meskipun Duan Lingtian tidak terkejut dengan ini, dia senang untuk Zhang Souyong. Dia mengenal Zhang Souyong sebelum dia mengenal Feng Tianwu, dan Zhang Souyong telah menyelamatkan hidupnya sekali. Jadi dia selalu mempertahankan rasa hormat sebelumnya kepada Zhang Souyong dan menganggapnya sebagai kakak. Oh, bukankah ini ahli dari dinasti Darhan? Sepertinya kamu dipanggil Zhang Souyong. Tiba-tiba, sebuah suara menjengkelkan mendekat dari jauh. Pada saat yang sama, 2 pemuda berusia sekitar 37 atau 38 tahun dan hampir setengah baya berjalan berdampingan untuk berdiri di depan meja Duan Lingtian, dan pemuda berpakaian biru di antara 2 orang ini sedang melihat Zhang Souyong dengan tatapan mengejek. Apa,
Pelajaran yang kuberikan padamu kemarin tidak cukup. Zhang Shouyong melirik pemuda berpakaian biru dengan jijik, dan kemudian dia berteriak dengan dingin. Persetan, ekspresi pemuda berpakaian biru itu menjadi muram, dan dia berkata dengan suara dingin, Zhang Shouyong, aku akui bahwa aku bukan tandinganmu, tapi lawanmu hari ini bukan aku. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia melihat pemuda kurus dengan ekspresi tenang yang ada di sisinya, dan ekspresi sederhana menutupi wajahnya. Kakak Kong, kemarin, dialah yang mengatakan bahwa semua jenius muda dinasti Darcu kita yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti adalah sampah dan menderita kekalahan di tangannya. Zhang Shouyong sedikit mengernyit. Kapan aku mengatakan semua ini? Tetapi ketika dia melihat tatapan dingin sedingin es dari pemuda kurus itu menyapu, dia tidak bisa repot-repot menjelaskan. Jika dia menjelaskan pada saat ini, maka itu pasti akan menyebabkan sikapnya yang mengesankan tampak lebih rendah dari pemuda lainnya. Meskipun Duan Lingtian yang duduk di samping tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia melihat beberapa petunjuk dari kata-kata yang diucapkan pemuda berpakaian biru itu. Pemuda itu jelas-jelas memfitnah Zhang Shouyong. Dia mengenal Zhang Shouyong selama lebih dari 1 atau 2 hari, jadi dia secara alami tahu bahwa tidak mungkin bagi Zhang Shouyong untuk mengatakan sesuatu seperti ini. Kamu sendiri tidak cocok untuknya, jadi kamu mencari orang lain untuk membantumu dengan cara apapun. Aku tidak tahu tentang orang lain, tapi kamu pasti sampah. Duan Lingtian perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda berpakaian biru itu sebelum berbicara dengan acuh tak acuh. Apa katamu? Ekspresi pemuda berbaju biru menjadi gelap, dan dia memelototi Duan Lingtian dengan marah saat energi asal di tubuhnya mengamuk. Namun, dia tidak berani bergerak, dan tatapan ketakutannya menyapu Zhang Shouyong. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa kecuali Zhang Shouyong dipegang oleh orang di sisinya, jika tidak mungkin baginya untuk melukai pemuda berpakaian ungu yang memanggilnya sampah. Jadi, meskipun dia marah, dia hanya bisa menahannya untuk saat ini. Nak, aku akan mencabik-cabikmu. Transmisi suara pemuda berpakaian biru yang dipenuhi dengan kekejaman menusuk dengan keras ke telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian mulai tertawa. Seorang seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-9 ingin mencabik-cabikku. Kamu bilang kamu ingin mencabik-cabikku. Senyum mengejek muncul di sudut mulut Duan Lingtian saat dia melihat pemuda berpakaian biru itu. Lalu kenapa kamu tidak bergerak? Atau mungkin, kamu takut pada kakakku Zhang, jadi kamu tidak berani bergerak sampai sekarang. Jika seperti ini, aku bisa menjamin bahwa kakak Zhang sama sekali tidak akan ikut campur jika kamu bergerak. Kata-kata Duan Lingtian secara langsung mengungkap pikiran pemuda berpakaian biru itu. Bab 772, Klan Dongguo. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, J. Kamu, wajah pemuda berbaju biru itu menggelap, lalu dia mengejeknya. Nak, aku tidak pernah menyangka kamu berani begitu sombong di usia yang begitu muda, hanya anak kecil sepertimu yang berani menantangku. Tamparan yang jelas langsung bergema, dan cetakan telapak tangan merah-merah muncul di wajah pemuda berpakaian biru itu. Jaga mulutmu. Duan Lingtianlah yang meninggalkan tempat duduknya dan menamparkan pemuda itu sebelum duduk kembali. Pemuda berpakaian biru itu hanya merasakan sesuatu melintas di depan matanya sebelum dia ditampar, dan dia sama sekali tidak dapat bereaksi terhadapnya. Kamu, pemuda berpakaian biru itu marah sampai matanya berubah merah, namun meskipun dia marah sampai batasnya, dia sama sekali tidak berani bergerak. Dia bukan idiot, dan hanya kecepatan yang diungkapkan Duan Lingtian sebelumnya jauh dari sesuatu yang bisa dia bandingkan. Di sisi lain, ketika tatapan pemuda kurus yang melotot tajam pada Zhang Shouyong turun ke Duan Lingtian, itu dipenuhi dengan ketakutan juga. Kamu memiliki kultivasi seperti itu di usia mudamu, aku ingin tahu apakah kamu datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Duan Lingtian tidak mau repot-repot menjawab ketika menghadapi pertanyaan pemuda kurus itu, dan dia terus memanggil petugas untuk memesan makanan. Untuk sesaat, ekspresi pemuda kurus itu marah, namun pada akhirnya dia tidak bergejolak. Kecepatan mengerikan yang diungkapkan Duan Lingtian sebelumnya telah memungkinkannya untuk samar-samar memperhatikan budidaya menakutkan Duan Lingtian, dan dia tidak memiliki kepastian sedikit pun untuk mengalahkan Duan Lingtian. Pemuda kurus menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik dan pergi, sedangkan, ketika dia melihat bahwa bahkan pendukungnya telah pergi, pemuda berpakaian biru itu buru-buru berbalik dan mengikuti,
karena dia sangat takut bahwa Duan Lingtian dan Zhang Shouyong akan membalas dendam padanya. Saudara Lingtian, kultivasi Anda, setelah dua pemuda dari dinasti Darchu pergi, Zhang Shouyong memandang Duan Lingtian dengan ekspresi terkejut. Sebelumnya, kecepatan Duan Lingtian begitu cepat bahkan dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tingkat kedua dari tahap interpretasi Void. Duan Lingtian tersenyum ringan. Tingkat kedua dari tahap interpretasi Void. Zhang Shouyong langsung tercengang. Hanya Feng Tianwu, yang sudah tahu tentang terobosan Duan Lingtian ke tingkat kedua tahap interpretasi Void sejak lama, tidak terkejut. Meskipun saya sudah lama mempersiapkan mental bahwa kultivasi Anda cepat atau lambat akan meninggalkan saya jauh di belakang, saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda akan menerobos ke tingkat kedua dari tahap interpretasi Void dari tingkat ke-9 tahap inisiasi Void dalam sekali jalan. Setelah dia pulih dari keterkejutannya, Zhang Shouyong hanya bisa menghela nafas karena bakat alami Duan Lingtian dalam martial Dao menyebabkan dia merasa tidak berdaya dari lubuk hatinya. Meskipun dia dianggap jenius dalam martial Dao di antara generasi muda dinasti Darhan, sedikit bakat alaminya tidak ada artinya sebelum Duan Lingtian. Setelah mereka bertiga selesai makan, mereka sampai pada pandangan umum bahwa mereka akan berjalan secara acak di sekitar kota gurun kuno sebelum kembali ke benteng Skywolf. Aku sudah lama mendengar bahwa emas dan perak tidak beredar di negeri asing, namun aku tidak pernah membayangkan itu benar. Makanan ini hanya berharga batu asal kelas rendah, itu benar-benar terlalu jahat. Zhang Shouyong menghela nafas secara emosional ketika mereka berjalan keluar dari restoran. Duan Lingtian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika kakak Zhang pergi makan di restoran terbaik di beberapa kota berkembang di pusat benua awan, dia mungkin akan mengutuk. Bahkan jika itu adalah makanan yang paling biasa, itu masih membutuhkan beberapa batu asal kelas menengah di sana. Makanan yang sedikit enak bahkan akan menghabiskan batu asal bermutu tinggi. Setelah mereka meninggalkan restoran, mereka bertiga mulai berjalan-jalan di kota gurun kuno, dan mereka merasakan udara di sini berbeda dari dinasti Darhan. Energi roh langit dan bumi tampaknya jauh lebih padat di sini. Setelah beberapa saat, Zhang Shou tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara ringan, dan dia tampak seolah-olah dia telah melihat sebuah benua baru. Memang, Feng Tianwu mengangguk saat dia merasakan energi roh di langit dan bumi. Duan Lingtian tidak berbicara karena dia sudah menyadarinya sejak lama. Selain itu, Duan Lingtian yang telah menyatu dengan ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali tidak terkejut dengan ini. Di benua awan, semakin dekat ke area pusat benua, semakin padat energi roh langit dan bumi. Setiap tempat di area pusat benua awan memiliki kepadatan energi roh yang tidak kalah dengan poin roh biasa di dinasti Darhan. Semua ini karena jumlah vena batu asal yang sangat kaya di area tengah benua awan. Bahkan ada banyak vena batu asal kelas tinggi di tempat itu, dan mereka dikendalikan di tangan beberapa kekuatan top di benua awan. Vena batu asal itu akan memancarkan energi roh yang sangat padat dari langit dan bumi, dan ketika mereka berkumpul bersama, itu menyebabkan energi roh di udara di area pusat benua awan menjadi sangat melimpah. Mendesis, Zhang Shouyong mengambil napas dalam-dalam dan dengan santai mengangkat labu anggur di pinggangnya sebelum menuangkan beberapa suap ke tenggorokannya, dan kemudian dia menghela nafas dengan ekspresi senang di wajahnya. Kakak Zhang benar-benar tidak bisa tinggal tanpa anggur. Feng Tianwu tertawa, pergi. Tiba-tiba, Duan Lingtian mendengar teriakan dingin dan muram dari belakangnya. Selanjutnya, suara kuku kuda yang tergesa-gesa menyapu ke arah mereka. Kelompok tiga Duan Lingtian mau tidak mau berbalik dan melihat. Mereka melihat kuda Vergana berlari kencang di jalan, dan kemanapun ia lewat, debu beterbangan ke langit dan orang-orang di jalan itu bergerak untuk menghindarinya karena mereka sangat takut akan tertabrak olehnya. Di atas kuda Vergana duduk seorang pemuda. Pria muda itu berusia sekitar 25 tahun, jubah putihnya dengan tepi emas berkibar tertiup angin, dan cambuk kuda di tangannya muncul seperti ular roh yang menari-nari. Persetan, tiba-tiba, pemuda itu berteriak dengan dingin. Seorang wanita yang bersama seorang anak tidak tepat waktu untuk menghindarinya dan masih berada di tengah jalan, dan dia memiliki ekspresi panik ketika dia melihat ke kuda Vergana yang berlari kencang ke arahnya. Astaga, cambuk kuda merobek-robek langit dan dengan keras mencambuk tubuh wanita itu, menyebabkan pakaian linen kasarnya terbelah, dan kulit serta dagingnya terkoyak. Wanita itu menjerit nyaring dan langsung dicambuk terbang sebelum jatuh dengan keras di sisi jalan, sedangkan,
anaknya berdiri di tengah jalan sambil melihat kuda Fergana yang berlari kencang dengan tatapan polos, dan anak itu sama sekali tidak menyadari datangnya bahaya. Hati-hati, sebuah sambaran petir merah menyala melintas, dan Feng Tianwu lah yang muncul dari sisi Duan Lingtian untuk membawa anak itu ke sisi jalan. Berhenti. Tepat pada saat ini, pemuda yang memacu kudanya ke depan langsung menghentikan kuda Fergana, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat Feng Tianwu. Berhenti, berhenti. Pada saat yang sama, beberapa kuda Fergana lagi mengikuti tindakan pemuda itu dan berhenti di belakangnya. Jelas, mereka adalah antek-anteknya, dan ini menunjukkan bahwa latar belakang pemuda itu luar biasa. Di kota gurun kuno, bahkan kekuatan terlemah pun tidak terlalu lemah. Terlebih lagi, karena pemuda itu berani melakukan kekerasan sambil memacu kudanya di jalanan, kekuatan di belakangnya jelas tidak sederhana. Jika tidak, bagaimana dia bisa berani bertindak seperti ini? Wanita usil. Setelah pemuda itu melihat ketampanan Feng Tianwu yang tiada taraf, matanya memancarkan ekspresi keserakahan, dan dia terus berteriak dengan dingin. Bawa dia kembali bersama kami. Tuan muda ini ingin mendisiplinkannya dengan benar. Dengan beberapa kata, dia ingin dengan paksa menangkap seorang wanita sipil. Para antek di belakangnya sepertinya sudah terbiasa dengannya sejak lama, dan mereka memacu kuda mereka ke depan dengan maksud untuk menangkap Feng Tianwu. Angin puyuh. Duan Lingtian pindah. Seketika, dia mengejar antek-antek pemuda itu, dan dengan mengangkat tangannya, kekuatan mengerikan menyapu untuk langsung melemparkan mereka dari kuda mereka dan menyebabkan mereka mengeluarkan gelombang tangisan melengking. Nak, kamu benar-benar berani menusuk hidungmu ke dalam bisnisku. Kamu mencari kematian. Pemuda itu langsung murka ketika melihat seseorang ikut campur dalam urusannya, dan dia memacu kudanya ke depan saat cambuk kuda di tangannya tampak telah berubah menjadi sambaran petir yang mencambuk dengan ganas ke arah Duan Lingtian. Saya pikir Anda sedang mencari kematian. Sementara itu, Feng Tianwu yang telah mengirim anak itu ke sisi wanita yang terluka itu muncul seolah-olah dia telah berubah menjadi sambaran petir. Pada saat berikutnya, dia sudah berada di depan Duan Lingtian, dan dengan mengangkat tangannya dengan santai, dia meraih cambuk kuda pemuda yang dicambuk itu. Touch, kamu mencari kematian. Tatapan pemuda itu menjadi dingin saat cambuk kuda di tangannya bergetar dengan maksud untuk mengambil cambuk kudanya dari tangan Feng Tianwu. Tapi sayangnya, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan, bagian lain dari cambuk kuda yang dipegang oleh Feng Tianwu di tangannya tidak bergerak sedikitpun. Melakukan kekerasan dengan kudamu, dengan paksa menangkap wanita sipil, anak orang kuat sepertimu pantas mati. Mata indah Feng Tianwu diliputi rasa dingin saat tangannya bergetar, menyebabkan cambuk kuda bergetar dan langsung terbang keluar dan dengan keras menghantam dada pemuda itu, dan itu membuat pemuda itu terjatuh dari kudanya. Ah! Pria muda itu menjerit nyaring saat dia jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal, dan dia merangkak setelah beberapa waktu dan menatap Feng Tianwu dengan penuh kebencian saat dia berteriak dengan marah. Kalian semua membunuh jalang ini. Jika dia tidak mati, maka kalian semua akan mati. Seketika, antek-antek yang dilempar dari kuda mereka oleh Duan Lingtian menyerang Feng Tianwu tanpa memperdulikan nyawa mereka. Sayangnya, mereka semua mengalami hasil yang sama. Sebelum Feng Tianwu yang merupakan seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat pertama, meskipun mereka memiliki kekuatan yang luar biasa di tahap inisiasi Void, mereka dengan mudah dihentikan dan diledakkan terbang oleh Feng Tianwu. Bang, bang, bang. Setelah beberapa saat, antek-antek pemuda itu tergeletak berserakan di sekeliling pemuda itu, menyebabkan ekspresi pemuda itu menjadi marah karena marah. Sekelompok sampah yang tidak berguna. Pria muda itu mengutuk antek-anteknya sebelum menatap Feng Tianwu dengan tatapan yang diliputi cahaya dingin. Touch, kamu benar-benar berani memukulku, apakah kamu tahu siapa aku? Saya tidak peduli siapa Anda pantas mati karena melakukan kekerasan dan mencoba untuk secara paksa menangkap wanita sipil. Feng Tianwu berteriak dengan marah dan mengambil posisi untuk meluncurkan serangan lain. Seketika, pemuda itu ketakutan sampai-sampai wajahnya pucat pasi, dan dia memacu kudanya untuk melarikan diri dengan cepat, dan dia bahkan mengabaikan antek-anteknya dan tiba jauh di kejauhan dalam waktu singkat. Tunggu saja, tunggu saja. Pemuda itu tidak melupakan ancaman Duan Lingtian dan Feng Tianwu setelah dia melarikan diri jauh, dan suaranya yang dipenuhi dengan rasa dingin yang ekstrim melayang. Aku akan membunuhnya. Ketika dia melihat pemuda itu tidak lupa mengancam mereka,
Feng Tianwu langsung marah, dan dia bermaksud mengejar pemuda itu. Tianwu, Duan Lingtian menghentikan Feng Tianwu dan menggelengkan kepalanya. Jangan mengejar musuh yang putus asa. Jika dia berani datang mencari kita sekali lagi, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Karena dia berani menimbulkan masalah di kota gurun kuno, kekuatan di balik orang itu mungkin tidak sederhana. Zhang Shouyong tiba di sisi Duan Lingtian dan Feng Tianwu, dan dia menebak. Kalian semua harus segera pergi, orang itu adalah tuan muda sulung dari klan Dongguo kota gurun kuno kita, dan dia adalah putra yang paling disayangi oleh patriark klan Dongguo. Karena kalian semua telah memberinya pelajaran, dia tidak akan rela melepaskannya. Setelah beberapa saat, beberapa orang yang baik hati mau tidak mau menasihati mereka. Ya, cepat pergi. Banyak orang menasihati. Bab 773, Pembalasan Dongguo Han. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Aku khawatir ini sudah terlambat, alis Duan Lingtian terangkat saat dia melihat ke arah yang ditinggalkan pemuda itu. Pada saat ini, gelombang deru angin yang menusuk telinga terdengar dan bergerak lebih dekat dan lebih dekat dari atas di langit ke arah itu. Tidak lama kemudian, 5 binatang iblis terbang-terbang, dan dalam sekejap mata, mereka tiba di kelompok 3 Duan Lingtian di atas sebelum berputar-putar di udara dengan cara yang mengancam. Kelompok 3 Duan Lingtian mengangkat kepala mereka dan melihat bahwa pemuda yang mengenakan jubah putih dengan tepi emas dari sebelumnya berdiri di atas binatang iblis di depan. Matanya yang sedingin es dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan saat itu melintas untuk mengunci erat ke kelompok 3 Duan Lingtian. Itu mereka. Pria muda itu berteriak dengan dingin saat energi asal di tubuhnya meroket, dan binatang iblis di bawahnya mulai mengumpulkan kekuatan sambil menunggu untuk menyerang juga. Di langit, siluet naga bertanduk kuno menutupi langit saat mereka melingkar dengan aura mengesankan yang melesat ke langit seperti pelangi. Binatang iblis tahap inisiasi Void tingkat ke-9. Alis Duan Lingtian terangkat karena dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda ini, seorang seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-7 yang sebenarnya mampu mengendarai binatang iblis yang 2 tingkat lebih tinggi dari dirinya. Sepertinya klan Dongguo benar-benar luar biasa. Begitu pemuda itu selesai berbicara, 4 binatang iblis lainnya berkumpul bersama dengan binatang iblis di bawah pemuda itu, dan 5 binatang iblis tahap inisiasi Void tingkat 9 melotot dingin pada kelompok 3 Duan Lingtian. Mereka sedang menunggu perintah pemuda itu sebelum mereka menerkam dan berusaha keras untuk melawan kelompok 3 Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak peduli dengan 5 binatang iblis tahap inisiasi Void tingkat 9, dan tatapannya turun ke punggung 4 binatang iblis. Ada 4 pria parubaya dengan ekspresi dingin yang berdiri masing-masing di salah satu binatang iblis, dan semua pria parubaya mengenakan pakaian hitam dan tanpa ekspresi seperti 4 zombie hidup. Kekuatan spiritual Duan Lingtian mengulurkan tangan untuk mendeteksi kultivasi mereka pada saat pertama yang memungkinkan. Mereka semua adalah seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat ke-4. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sumber daya dan cadangan klan Dongguo di belakang pemuda yang telah diajarkan pelajaran oleh Feng Tianwu akan sangat hebat. Hanya 4 jenderal normal klan yang memiliki kekuatan di tingkat ke-4 tahap interpretasi Void. Adapun para ahli top di klan, itu tidak sulit untuk dibayangkan, dan itu pasti akan sangat menakutkan. Orang-orang di sekitar kelompok 3 Duan Lingtian telah minggir, dan mata mereka dipenuhi teror saat mereka melihat orang-orang di 4 binatang iblis di langit. Sejauh yang mereka ketahui, ketiga anak muda yang baik hati ini akan ditimpa kemalangan. Klan Dongguo adalah salah satu dari 3 klan besar di kota gurun kuno, dan di antara berbagai kekuatan di kota, itu hanya kalah dengan benteng Skywolf yang mengendalikan kota gurun kuno. Tentu saja, belum lagi kota gurun kuno, benteng Skywolf dianggap sebagai penguasa bahkan di daerah sekitarnya. Jika benteng Skywolf ingin memusnahkan 3 klan besar kota gurun kuno, itu hanya perlu mengirim wakil guru benteng untuk membantai mereka sepenuhnya. Di mata orang biasa, 3 klan besar kota gurun kuno sangat tangguh. Tapi di mata benteng Skywolf, mereka seperti semut yang tidak bisa menahan satu pukulan pun. Benteng Skywolf adalah penguasa di sudut negeri asing ini. Bahkan jika semua ahli dari 10 dinasti di selatan pindah, dan bahkan 3 klan besar dari kota gurun kuno bergabung dengan mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk mengguncang benteng Skywolf sedikitpun. Dengan demikian, kekuatan benteng Skywolf sudah jelas. Namun, meskipun 3 klan besar kota gurun kuno tidak ada apa-apanya sebelum benteng Skywolf,
salah satu dari klan ini adalah eksistensi yang tidak dapat dibandingkan dengan 10 dinasti besar di selatan. Setelah semua ahli dari salah satu klan ini dikirim, itu akan cukup untuk memusnahkan 10 dinasti besar. Klan di negeri asing sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 10 dinasti. Di kota gurun kuno, benteng Skywolf menempati suatu area, dan memiliki status menyendiri yang tidak mungkin digoyahkan. Namun, justru karena inilah benteng Skywolf sangat jarang ikut campur dalam masalah di kota gurun kuno. Segala sesuatu di kota gurun kuno, seperti bisnis dan vena batu asal kelas menengah adalah tanggung jawab bersama dari 3 klan besar dan dikendalikan oleh mereka. Sedangkan lebih dari 90% manfaat yang diperoleh oleh 3 klan besar di kota gurun kuno harus diserahkan ke benteng Skywolf. Jika benteng Skywolf diabaikan, 3 klan besar adalah 3 penguasa kota gurun kuno yang tidak ada yang berani menyinggung. Sementara harimau tidur, monyet memerintah, itu tidak lebih dari itu. Hari ini, Tuan Muda Sulung dari salah satu dari 3 klan besar, klan Dongguo, telah memimpin para jenderal klan Dongguo dengan niat membunuh 3 orang muda, jadi tidak ada yang merasa bahwa mereka akan mampu bertahan. Mereka telah melihat adegan serupa berkali-kali, sedangkan hasilnya kurang lebih sama. Tidak satu pun dari orang-orang yang menyinggung Tuan Muda Sulung klan Dongguo akan mampu bertahan. Sejauh yang mereka ketahui, tidak akan ada pengecualian hari ini juga. Berdebar, tiba-tiba, sesosok muncul, dan itu adalah wanita yang telah dicambuk terbang oleh Tuan Muda Sulung klan Dongguo sebelumnya. Dia membawa serta anaknya untuk berlutut di lantai. Tuan Muda Han, Anda adalah pria hebat yang tidak menyimpan keluhan atas kesalahan masa lalu, jadi biarkan saja. Wanita itu berbicara saat dia bersujud untuk memohon belas kasihan bagi kelompok 3 Duan Lingtian, dan itu tidak lama sebelum darahnya mengalir dari kepalanya. Bunuh rakyat jelata rendahan ini. Tepat ketika kelompok Duan Lingtian dikejutkan oleh tindakan wanita itu dan tidak dapat bereaksi, Dongguo Han berteriak dengan dingin. Ses asteriste, Duan Lingtian adalah yang pertama bereaksi, dan wajahnya menjadi muram. Tapi sayangnya, dia masih terlambat. Jenderal klan Dongguo yang berdiri di atas binatang iblis itu langsung menyerang, dan telapak tangannya yang lebar menyelimuti untuk langsung menghancurkan wanita itu dan anaknya, menyebabkan darah mengotori tanah. Jejak telapak tangan yang menakutkan turun ke tanah dan menyebabkan banyak retakan mengerikan muncul di tanah, dan retakan ini padat dan saling silang seperti jaring laba-laba. Kamu, sialan, adegan di depannya menyebabkan Duan Lingtian tercengang. Setelah beberapa saat, matanya dipenuhi dengan warna merah tua saat dia menatap tajam ke arah Dongguo Han, dan dia tidak berharap apa-apa selain membakar tulang Dongguo Han dan menyebarkan abunya. Aku akan membunuhmu. Feng Tianwu sangat marah, dan wajahnya yang cantik menjadi tidak menyenangkan. Api yang mengepul membubung ke arahnya, dan dia tampaknya telah berubah menjadi bola api yang menyapu Dongguo Han. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ibu dari anak yang dia selamatkan akan bersujud dan memohon pengampunan demi mereka. Terlebih lagi, dia tidak pernah membayangkan bahwa Dongguo Han akan langsung memerintahkan para jenderal di bawahnya untuk membunuh ibu dan anak itu. Anak itu baru berusia 4 atau 5 tahun, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat dunia dengan benar sebelum dibunuh. Kemarahan Feng Tianwu saat ini hampir bisa membakar padang rumput. Dia bahkan tidak membiarkan seorang wanita dan anak pergi, hewan. Wajah Zhang Shouyong menjadi dingin saat api kemarahan yang mengerikan melompat di matanya, dan kemudian dia menginjak tanah dan tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir yang bergerak untuk membantu Feng Tianwu. Tidak peduli apakah itu Feng Tianwu atau Zhang Shouyong, mereka tidak tahu kekuatan mengerikan dari 4 jenderal yang dibawa Dongguo Han. Tetapi bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan mundur. Bang! Salah satu dari 4 jenderal di sisi Dongguo Han menyerang, menyebabkan kekuatan yang menakutkan menyapu dan langsung meledakkan Feng Tianwu dan Zhang Shouyong kembali. Mereka berdua turun ke sisi Duan Lingtian dalam keadaan menyesal, dan mata mereka dipenuhi dengan keheranan saat mereka melihat siluet naga bertanduk kuno yang menutupi langit. Tingkat keempat dari tahap interpretasi Void. Hahaha, Dongguo Han tertawa angkuh saat melihat ekspresi Feng Tianwu dan Zhang Shouyong. Bukankah kalian semua sombong? Bukankah kalian semua ingin menyodok urusan tuan muda ini? Ayo, lakukan. Bagaimana? Apakah kalian semua mulai merasakan penyesalan dan ketakutan di hati kalian sekarang? Dongguo Han berdiri di atas binatang iblis dan dikelilingi oleh 4 jenderal tahap interpretasi Void tingkat keempat,
menyebabkan dia tampak tertinggi saat dia melihat ke bawah pada kelompok 3 Duan Lingtian. Feng Tianwu dan Zhang Shouyong tidak berbicara tetapi hanya menatap Dong Guohan dengan dingin dan acuh tak acuh. Penyesalan, takut, Duan Lingtian yang tidak bergerak selain memberikan pelajaran kepada antek-antek Dong Guohan itu melirik Dong Guohan dengan acuh tak acuh. Aku tidak pernah tahu apa itu penyesalan dan ketakutan. Jika kamu benar-benar ingin berbicara tentang penyesalan, aku hanya menyesal tidak mengejarmu dan melumpuhkanmu sebelumnya. Saat dia selesai berbicara, suara Duan Lingtian menjadi sedikit lebih dingin. Suara mendesing. Kata-kata Duan Lingtian mengejutkan kerumunan penonton. Apakah pemuda ini mencari kematian? Dengan pemikiran cepat, mereka sampai pada pemahaman. Berdasarkan situasi saat ini, bahkan jika pemuda ini memohon pengampunan, mungkin mustahil baginya untuk bertahan hidup dengan amarah tuan muda sulung klan Dongguo. Saat ini, pilihan terbaiknya adalah melindungi martabatnya sebelum kematian. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Bagus. Ekspresi Dong Guohan sangat marah ketika dia mendengar Duan Lingtian, dan dia tertawa karena sangat marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan pada saat seperti ini, pemuda berpakaian ungu ini sebenarnya masih berani berbicara dengannya seperti ini, dan itu hanyalah tindakan mencari kematian. Tiba-tiba, mata Dong Guohan memancarkan cahaya dingin saat dia langsung memerintahkan. Jangan bunuh wanita ini. Aku ingin membawanya pulang dan bermain dengannya dengan benar, adapun dua pria lainnya, bunuh mereka secara langsung. Astaga, 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 astaga. Praktis saat Dong Guohan memerintahkan, 4 binatang iblis lainnya jatuh ke arah kelompok 3 Duan Lingtian saat sepasang cakar tajam yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin menghantam kepala Duan Lingtian dan Zhang Shouyong. Adapun 4 jenderal tahap interpretasi Void tingkat keempat pada binatang iblis, salah satu dari mereka telah mengunci Feng Tianwu, sementara 3 lainnya malah mengunci Duan Lingtian dan Zhang Shouyong. Ayo mundur, Feng Tianwu berteriak dengan suara ringan. Setelah dia memanggil Duan Lingtian dan Zhang Shouyong, sebuah mutiara kristal dan tembus pandang telah muncul di tangannya, dan justru mutiara itulah yang telah tertulis dengan prasasti deteksi. Selama dia menghancurkannya, ayahnya, Feng Wudao, akan menyadarinya pada saat pertama dan bergegas. Tianwu, tapi Duan Lingtian malah menghentikan Feng Tianwu dan menggelengkan kepalanya padanya. Selanjutnya, di bawah tatapan kaget Feng Tianwu, Duan Lingtian melintas tanpa sedikit pun rasa takut untuk menyambut binatang iblis yang jatuh, dan dia menghadapi 4 ahli tahap interpretasi Void tingkat keempat secara langsung. Kakak Duan, wajah Feng Tianwu menjadi pucat, dan dia tidak mendengarkan Duan Lingtian dan menghancurkan mutiara di tangannya tanpa ragu sedikit pun. Meskipun mutiara ini sangat berharga, namun di matanya jauh lebih rendah daripada nyawa Duan Lingtian. Pada saat ini, hatinya terbakar oleh kecemasan, dan dia hanya berharap ayahnya dapat bergegas secepat mungkin. Tidak, sementara itu, Feng Tianwu melihat Duan Lingtian hendak melewati 4 binatang iblis, menyebabkan wajahnya yang cantik tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan rasa takutnya. Tanpa ragu sedikit pun, Feng Tianwu melonjak ke langit tanpa sedikit pun rasa takut untuk mengejar Duan Lingtian. Pada saat ini, dia mengabaikan hidupnya. Bab 774, Kematian Dong Guohan. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Ketika Duan Lingtian menghadapi situasi yang berbahaya, pikiran Feng Tianwu benar-benar kosong dan dia hanya tahu bahwa tidak ada yang bisa terjadi pada Duan Lingtian. Perasaan itu seolah-olah dia akan kehilangan hal yang paling penting baginya. Itu adalah perasaan yang mengerikan dan menindas. Astaga, 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 astaga. Cakar tajam dari 4 binatang iblis besar merobek langit dan dengan ganas mencakar ke arah Duan Lingtian yang menyerbu ke arah mereka, dan kedalaman mata mereka dipenuhi dengan penghinaan yang tulus. Sejauh yang mereka ketahui, seorang seniman bela diri manusia yang begitu mudah berani menjadi sangat arogan di depan mereka hanyalah tindakan mencari kematian. 4 jenderal tahap interpretasi Void tingkat keempat pada 4 binatang iblis memandang dengan jijik pada Duan Lingtian yang menyerang mereka sekarang. Bunuh dia, Dong Guohan berteriak dengan eksplosif dari atas di langit. Ya, Tuan Muda Sulung. Seketika, 4 jenderal klan Dongguo terbang seolah-olah mereka telah berubah menjadi 4 elang yang melintas mengancam ke arah Duan Lingtian. Kamu mencari kematian. Tatapan Duan Lingtian menjadi sedikit dingin saat gumpalan penghinaan memenuhi sudut mulutnya, dan kemudian cahaya redup muncul di kedalaman matanya.
Seiring dengan kultivasinya yang maju ke tingkat kedua dari tahap interpretasi Void, kekuatan spiritualnya yang telah naik ke tingkat keempat dari tahap interpretasi Void dengan kultivasinya telah langsung menyembur ke dalam merek jiwa di kedalaman jiwanya, dan dia secara langsung mengaktifkan keterampilan jiwanya. 1000 ilusi. Seketika, ruang ilusi muncul dari udara tipis, dan itu meluas tanpa henti untuk secara langsung menyelimuti 4 binatang iblis tahap inisiasi Void tingkat ke-9 yang mendekat dengan mengancam dan 4 jenderal klan Dongguo. Ketika serangan dari 4 jenderal klan Dongguo akan turun ke Duan Lingtian, mereka sepertinya kehilangan target, dan mereka berbalik. Selanjutnya, mata mereka berkedip dengan cahaya yang ganas saat mereka masing-masing menerkam ke arah binatang iblis yang telah membawa mereka. Mata 4 binatang iblis memancarkan cahaya yang ganas sekarang juga, dan mereka tampak seolah-olah mereka telah melihat Duan Lingtian ketika menghadapi 4 seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat keempat yang menerkam ke arah mereka, dan mereka langsung menerkam juga. Bang! Dalam satu gerakan, salah satu binatang iblis dibunuh oleh seorang jenderal klan Dongguo. Bang! 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 Selanjutnya, 3 binatang iblis lainnya dibunuh oleh 3 jenderal lainnya. 4 jenderal tahap interpretasi Void tingkat keempat dari klan Dongguo membunuh 4 binatang iblis tahap inisiasi Void tingkat 9 sama seperti mereka membunuh ayam atau memotong rumput. Binatang iblis tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan ketika menghadapi para jenderal, dan mereka seperti domba yang menunggu untuk disembelih atau ikan di atas talenan dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Duan Lingtian berhenti di udara dan menatap dingin ke pemandangan di depan matanya, dan seolah-olah semua yang terjadi di hadapannya tidak ada hubungannya sedikit pun dengannya. Suara mendesing. Sementara itu, Feng Wudao tiba di sisi Duan Lingtian, dan pemandangan di depan matanya membuatnya tercengang juga. Apa yang kalian semua lakukan? Jauh di atas langit, wajah Dongguo Han menjadi muram saat dia berteriak dengan marah. Segala sesuatu di depan matanya menyebabkan kulit kepalanya mati rasa. Apakah keempat jenderal ini sudah gila? Mereka benar-benar melancarkan pembantaian terhadap binatang iblis di pihak kita. Kerumunan penonton di sekitarnya juga gempar. Apa yang mereka lakukan? Bukankah mereka anggota klan Dongguo? Mengapa mereka menyerang binatang iblis dari klan mereka sendiri? Apakah mereka sudah gila? Dan mereka bahkan menjadi gila pada saat yang sama. Semua orang merasa kaget dan bingung. Tetapi pada saat berikutnya, sesuatu yang membuat mereka merasa lebih bingung telah muncul, dan itu menyebabkan pupil mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Surga, apa yang telah kita lihat? Mereka melihat 4 jenderal klan Dongguo yang baru saja menyerang untuk membunuh keempat binatang iblis itu sebenarnya tidak memiliki perhatian untuk berhenti setelah membunuh seekor binatang iblis masing-masing. Energi asal di tubuh mereka meroket saat konsep interpretasi kekosongan mereka menyatu menjadi energi asal mereka dan menyebabkannya terwujud sepenuhnya. Selanjutnya, mereka menerkam ke arah mantan teman mereka dan melancarkan pertempuran berdarah. Pertempuran kacau dimulai pada saat ini. Bang, 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 bang. Keempat jenderal klan Dongguo tampak seperti sudah gila karena mereka saling menyerang dengan ganas. Setelah beberapa saat, mereka berempat menderita cedera berat. Meski begitu, mereka masih saling bertarung dengan putus asa, dan seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai mereka saling membunuh. Semua orang termasuk Feng Tianwu dan Zhang Shouyong tercengang. Berhenti. Saat ini, Dongguo Han yang berdiri di atas binatang iblis terakhir yang menggigil memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang, dan dia meraung tanpa henti keempat jenderal seolah dia ingin membangunkan mereka. Kenapa seperti ini? Ada yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi? Ekspresi Dongguo Han sangat tidak enak dilihat karena dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengapa 4 jenderal klan Dongguo-nya akan saling membunuh. Mungkinkah mereka semua sudah gila? Dalam waktu singkat, ekspresi Dongguo Han menjadi pucat. Karena Duan Lingtian sudah muncul di hadapannya dan menatapnya dengan ekspresi tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu adalah tuan muda sulung klan Dongguo. Bunuh dia." Dongguo Han berteriak dengan eksplosif saat dia mendesak binatang iblis di bawahnya untuk menyerang dan membunuh Duan Lingtian. Tapi sayangnya, binatang iblis itu baru saja menyerang menerkam ketika dibunuh oleh pedang sepanjang 3 kaki Duan Lingtian yang dipadatkan dengan energi asalnya. Sejak awal hingga akhir, dia hanya menghabiskan waktu untuk satu gerakan. Binatang iblis itu mati dan jatuh ke tanah, sedangkan Dongguo Han malah tercengang, dan dia menatap kosong ke arah Duan Lingtian dan berkata dengan sedikit tidak percaya,
kamu sebenarnya adalah seniman bela diri tahap interpretasi Void. Jelas, dia hanya benar-benar merasakan kekuatan sejati Duan Lingtian yang jauh melampaui dirinya saat ini. Sekarang giliranmu. Duan Lingtian memandang Dong Guohan dengan ekspresi tenang, dan matanya tidak mengandung emosi. Kamu berani membunuhku. Biarkan aku memberitahumu, tidak peduli siapa kamu, kemanapun kamu pergi, kamu mati jika kamu berani membunuhku. Biar ku beritahu, kakekku adalah, setelah Dong Guohan mendengar Duan kata-kata Lingtian, ekspresinya menjadi sangat pucat dan dia mengancam Duan Lingtian. Tapi sayangnya, kata-katanya tidak bisa diselesaikan. Karena pedang di tangan Duan Lingtian telah menembus tenggorokannya dan menutupi langit dengan darah yang indah dan cemerlang yang menyembur ke langit dan mengembun menjadi banyak mawar merah. Suara mendesing. Tepat pada saat Duan Lingtian membunuh Dong Guohan, sesosok muncul dari udara tipis di langit terdekat. Orang yang telah tiba benar-benar tercengang ketika melihat pemandangan di depannya. Ini, ayah. Feng Tianwu terbang untuk tiba di sisi orang itu. Kamu menggunakan mutiara deteksi yang kutinggalkan untuk membiarkanku menonton pertunjukan. Feng Wudao tidak bisa menahan tawa pahit saat dia melihat pertarungan di depannya yang akan segera berakhir. Feng Tianwu tidak bisa menahan tawa pahit juga. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kakak Duan akan benar-benar dapat menangani orang-orang ini juga. Keempat orang itu semuanya adalah eksistensi di tingkat keempat tahap interpretasi Void. Feng Tianwu berbicara saat dia melihat keempat jenderal klan Dongguo yang sedang bertarung satu sama lain. Keempat jenderal itu terluka parah namun masih berjuang tanpa henti dan benar-benar tenggelam dalam pertempuran sampai-sampai mereka kehilangan semua alasan. Ayo pergi. Duan Lingtian mengangguk ke Zhang Shouyong sebelum pindah untuk tiba di sisi Feng Wudao dan Feng Tianwu. Selanjutnya, mereka berempat langsung pergi dan kembali ke benteng Skywolf. Dalam perjalanan, Zhang Shouyong tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat Duan Lingtian, dan dia tidak bisa tidak terkejut di dalam hatinya ketika dia memikirkan adegan sebelumnya. Saudara Lingtian sebenarnya sangat tangguh sekarang, bahkan 4 seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat keempat dihasut olehnya sampai-sampai saling bertarung. Di sisi lain, Duan Lingtian malah menghela napas lega. Untungnya, keempat orang itu bukan master prasasti. Kalau tidak, ruang ilusi yang dibangun oleh keterampilan jiwaku tidak akan mampu mempengaruhi mereka. Duan Lingtian merasa beruntung di hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Feng Wudao tidak bisa tidak bertanya kepada Feng Tianwu karena ketika dia tiba lebih awal, semuanya sudah berakhir. Justru karena inilah dia tidak memiliki kesempatan untuk memahami apa yang telah terjadi. Tidak apa, Feng Tianwu menggelengkan kepalanya. Kami baru saja membunuh pria muda yang tidak berguna dari klan yang kuat, pria muda itu bahkan membunuh seorang wanita dan anak yang lemah, dan kejahatannya pantas dihukum mati. Saat dia selesai berbicara, Feng Tianwu mengungkapkan ekspresi marah seolah dia mengingat adegan sebelumnya lagi. Pada saat itu, jika bukan karena wanita yang membawa anaknya untuk memohon atas nama mereka, dia tidak akan terbunuh, dan ini menyebabkan hati Feng Tianwu dipenuhi dengan rasa bersalah. Ketika dia merasakan atmosfernya tampak sedikit berat, Feng Wudao tidak bertanya lebih jauh, namun kedalaman matanya mengandung sedikit ketakutan. Seorang pemuda yang baik untuk apa-apa dari klan yang kuat. Tempat ini bukan dinasti Darhan. Meskipun kota gurun kuno terletak di perbatasan negeri asing, bagaimanapun juga, itu milik negeri asing, dan para ahli di dalamnya sangat banyak seperti awan. Bahkan jika itu adalah kekuatan biasa, itu memiliki kekuatan yang sangat hebat. Terlebih lagi, kekuatan di balik pemuda yang tidak berguna seperti itu mungkin tidak sederhana. Tetapi ketika dia memikirkan bagaimana mereka akan tinggal di benteng Skywolf dalam waktu dekat, dia merasa lega di hatinya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan kota gurun kuno, itu hanya bergantung pada benteng Skywolf, dan itu sama sekali tidak akan berani menyebabkan masalah di benteng Skywolf. Jadi dia merasa lega. Tentu saja, ini juga karena Feng Wudao tidak tahu bahwa orang yang meninggal sebelumnya adalah tuan muda sulung dari salah satu dari 3 klan besar di kota gurun kuno, klan Dongguo. Kalau tidak, dia tidak akan begitu tenang. Mungkin murid biasa dari klan Dongguo tidak akan berani berbaris langsung ke benteng Skywolf untuk membalas dendam, tapi patriark mereka bisa berhubungan dengan petinggi benteng Skywolf. Seiring dengan kepergian Duan Lingtian, ruang ilusi yang dibangun dari keterampilan jiwanya secara alami juga tersebar. Pada saat yang sama,
Keempat jenderal klan Dongguo yang menyeret tubuh mereka yang terluka parah dan terpotong-potong untuk bertarung satu sama lain akhirnya melarikan diri dari ruang ilusi. Dengan satu pandangan, mereka melihat satu sama lain yang terluka parah. Kalian semua, ada apa? Bagaimana kalian semua bisa terluka parah juga? Aku benar-benar tidak pernah membayangkan anak itu benar-benar menakutkan. Sepertinya ada yang tidak beres. Tanpa disadari, tatapan empat jenderal klan Dongguo pertama kali turun ke 5 mayat besar binatang iblis sebelum turun ke mayat manusia. Ketika mereka melihat mayat ini, pupil mereka mengerut seketika, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Tuan Muda Sulung. Selanjutnya, mereka berempat saling melirik dan melihat teror di mata masing-masing. Jika Patriark mengetahui bahwa Tuan Muda Sulung terbunuh di bawah perlindungan kita, namun kita masih hidup. Kita pasti mati. Cepat, ayo konsumsi pil obat untuk menyembuhkan luka kita sebelum pergi jauh dari kota gurun kuno. Bab 775, Dongguo Lei. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Di bawah tatapan heran dari kerumunan penonton di sekitarnya, empat jenderal klan Dongguo langsung pergi setelah mengonsumsi pil obat penyembuh. Arah yang mereka tuju bukanlah arah klan Dongguo. Saat ini, mereka hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka, dan itu adalah pergi sejauh mungkin dan tidak pernah kembali ke kota gurun kuno. Hanya dengan cara ini mereka dapat menghindari pengejaran klan Dongguo. Namun, meskipun empat jenderal klan Dongguo telah melarikan diri, berita terbunuhnya Tuan Muda Sulung klan Dongguo masih dikirim kembali ke klan Dongguo. Klan Dongguo, salah satu dari 3 klan besar kota gurun kuno yang menguasai sebagian kota. Pada saat ini, di danau yang luas di dalam perkebunan klan Dongguo, seorang lelaki tua duduk diam di sisi pergola di tengah danau, dan dia memegang pancing dan sedang memancing. Meskipun lelaki tua itu sedang memancing, namun matanya tertutup rapat dan dia tampak sangat santai. Orang tua ini tampak tidak berbeda dari orang tua biasa. Tiba-tiba, lelaki tua itu membuka matanya dan cahaya terang melintas di dalam. Astaga, pada saat yang sama, tangan lelaki tua yang memegang pancing itu bergetar dan langsung menariknya ke atas, dan seekor ikan besar ditarik ke atas dan kebetulan dilemparkan ke keranjang bambu di dekatnya. Jika seseorang ada di sini dan melihat kail dipancing lelaki tua itu, mereka pasti akan sangat terkejut. Karena, kail pancing ini sebenarnya lurus. Jika Duan Lingtian ada di sini dan melihat pemandangan ini, dia pasti tidak bisa tidak mengingat legenda memancing Grand Duke Jiang yang diturunkan sejak zaman kuno di bumi pada kehidupan sebelumnya. Memancing seperti Grand Duke Jiang, memungkinkan ikan untuk ditangkap dengan mudah. Kail ikan Grand Duke Jiang adalah kail lurus. Akhirnya aku ketagihan, Han akan menikmati makanan enak hari ini. Pria tua itu tersenyum ringan saat dia bergumam, dan saat dia mengucapkan kata Han, matanya yang berlumpur sepertinya mengungkapkan kasih sayang yang kuat. Seluruh hidupnya dipenuhi dengan masalah, putranya meninggal lebih awal dan hanya meninggalkan satu cucu, dan itu bisa dikatakan sebagai satu garis warisan. Justru karena inilah dia menyayangi dan mencintai cucunya itu, dan dia berharap tidak lebih dari memberikan semua hal terbaik di seluruh dunia kepada bocah itu. Itu juga persis karena cucunya inilah dia selalu secara paksa menempati tempat patriark di klan Dongguo, karena dia bermaksud untuk mewariskan posisi ini kepada cucunya di masa depan. Dia telah menempatkan harapan terbesarnya pada cucunya, sedangkan cucunya tidak mengecewakannya. Meskipun cucunya sedikit, manja, bakat alami dan kemampuan pemahamannya tidak buruk. Adapun bagian dari menjadi, spoiler, dia tidak keberatan karena semua orang punya waktu bahwa mereka masih muda dan sombong. Selain itu, dia memiliki kemampuan untuk membiarkan cucunya bertindak seperti ini di kota gurun kuno, dan dia tidak sedikit pun khawatir bahwa seseorang akan berani menyinggung cucunya. Tiba-tiba, lelaki tua itu mengerutkan kening ketika dia melihat sesosok sedang berlari menuju pergola di tengah danau dengan panik. Bukankah aku mengatakan bahwa aku tidak suka orang menggangguku saat aku sedang memancing? Wajah lelaki tua itu tenggelam, dan saat dia berbicara, aura yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya sebelum menyelimuti tubuh orang itu dan menekan orang itu hingga orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk. Orang yang datang adalah seorang wanita tua dan tepatnya adalah manajer klan Dongguo. Saat ini, dia memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang dan sedikit ragu untuk berbicara. Wajah lelaki tua itu tenggelam ketika dia melihat ekspresi wanita tua itu. Pria tua ini telah melayani klan Dongguo sepanjang hidupnya, dan dia sangat mengenal wanita tua itu.
Jika bukan karena terjadinya peristiwa besar yang mengerikan, tidak mungkin wanita tua itu kehilangan ketenangannya. Apakah sesuatu yang besar telah terjadi? Orang tua itu bertanya. Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam ketika dia mendengar lelaki tua itu, dan dia berkata dengan suara gemetar, Patriark, Tuan Muda Sulung memiliki. Apa yang terjadi dengan Tuan Muda Sulung? Aura pada lelaki tua itu langsung menguat dan menekan wanita tua itu, menyebabkan dia berkeringat dingin dan menggigil. Tatapan lelaki tua itu seperti pedang yang seolah menembus tubuh wanita tua itu. Patriark, saya turut berduka cita. Akhirnya, wanita tua itu menarik napas dan berbicara sambil menundukkan kepalanya. Bela sungkawa, tubuh lelaki tua itu bergetar ketika dia mendengar suara wanita tua itu. Seketika, aura yang sangat menakutkan terpancar dari lelaki tua itu. Pada saat berikutnya, hembusan angin kencang yang menakutkan muncul tiba-tiba di sekitar pergola, dan angin kencang itu bergerak lebih cepat dan lebih cepat untuk akhirnya berubah menjadi banyak bilah angin material pada akhirnya. Desir, 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 desir. Kemarahan lelaki tua itu menyebabkan bilah angin menyapu dan langsung memotong seluruh pergola menjadi potongan-potongan yang jatuh ke danau yang luas. Seluruh pergola di danau langsung tidak ada lagi. Tidak hanya itu, air di seluruh danau pada saat ini diselimuti oleh banyak hembusan angin kencang yang mengerikan yang terus menyapu seolah-olah mereka telah berubah menjadi banyak naga air yang mengaum. Pada saat ini, hanya pria tua dan wanita tua yang tidak terpengaruh oleh ini. Wanita tua itu menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara sepatah kata pun. Dia sangat merasakan kemarahan patriark yang mengerikan, dan dia tidak ragu sedikit pun bahwa jika dia berani berbicara pada saat ini, dia kemungkinan besar akan menjadi orang yang digunakan patriark untuk melampiaskan amarahnya. Memimpin, pria tua itu berteriak dengan dingin, dan dengan mengangkat tangannya, dia membawa wanita tua itu untuk menghilang di langit di atas danau yang luas. Sementara itu, air danau yang menggenang di danau kembali tenang. Siapa yang melakukannya? Banyak petinggi klan Dongguo berkumpul di aula audiens klan Dongguo, dan ketika mereka melihat lelaki tua itu mengaum saat dia menyerbu masuk, mereka hanya bisa menghela nafas. Han, pria tua itu berdiri di samping mayat yang tergeletak di tanah, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang ganas saat dia melihat mayat yang ditusuk tenggorokannya oleh pedang. Jangan bilang kalian semua belum tahu siapa yang melakukannya. Kata-kata lelaki tua itu dipenuhi dengan rasa dingin yang sangat dingin yang menyebabkan semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Patriark, dia salah satu saksi mata. Dalam waktu singkat, wanita tua yang mengikuti di belakang patriark membawa seorang pria muda yang membawa postur sederhana dan berbicara kepada pria tua itu. Tatapan pria tua yang seperti pedang turun ke pria muda itu ketika dia mendengar ini, dan auranya tersapu tepat setelahnya. Bang! Wajah pemuda itu langsung merona merah karena diselimuti oleh aura lelaki tua itu, lalu ia jatuh tersungkur ke tanah dan memuntahkan seteguk darah sambil menatap lelaki tua itu dengan ekspresi ketakutan. Berbicara, suara sedingin es lelaki tua itu dipenuhi dengan niat membunuh, menyebabkan pemuda itu merasa seolah-olah dia jatuh ke dalam lubang es, dan dia tidak berani ragu untuk buru-buru berbicara tentang adegan yang dia lihat belum lama ini. Pada awalnya, Tuan Muda Han berlari di atas kudanya dan mencambuk seorang wanita yang terbang dengan cambuk kudanya. Anak wanita itu berdiri di jalan dan hampir mati di bawah kuku kudanya. Pada saat ini, seorang wanita berpakaian merah membuat bergerak untuk menyelamatkan anak itu. Setelah itu, Tuan Muda Han. Petik 2. Pemuda itu adalah salah satu dari orang-orang yang telah melewati dan menyaksikan seluruh rangkaian peristiwa hari ini, dan dia berbicara tentang adegan yang dia lihat tanpa kehilangan detail sedikitpun. Suara mendesing. Bersamaan dengan pria muda yang selesai berbicara, aura menakutkan menyembur keluar dari pria tua itu dan menekan ke atas klan Dongguo yang hadir sampai-sampai mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Adapun pemuda itu, dia langsung diledakkan terbang, dan kepalanya menabrak pilar di aula audiens, merampas nyawanya. Mungkin bahkan pemuda itu sendiri tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mati begitu tidak adil. Lagi pula, alasan dia datang untuk memberitahu klan Dongguo justru demi hadiah klan Dongguo, namun sekarang, dia bahkan belum mendapatkan hadiah yang seharusnya dia dapatkan, tapi dia sudah mati secara tidak adil. Bagus, bagus sekali, dia bahkan berani membunuh cucuku, Dongguo Lei. Sepertinya anak berbaju ungu itu mulai bosan hidup. Suara lelaki tua itu, Patriark klan Dongguo, Dongguo Lei,
seperti petir saat menyebar, menyebabkan gendang telinga beberapa petinggi klan Dongguo dengan kultivasi yang relatif lebih rendah bergetar, dan wajah mereka menjadi pucat. Grand Elder, aku akan memberimu waktu 1 hari, aku ingin melihat kepala keempat pengkhianat itu saat itu. Dongguo Lei memandang seorang pria tua berambut abu-abu dan berbicara dengan suara rendah. Ya, Patriark. Orang tua itu menjawab dengan hormat sebelum berbalik dan berubah menjadi sambaran petir yang pergi untuk melakukan pekerjaannya. Orang-orang yang tersisa, selanjutnya, Dongguo Lei melihat ke arah para petinggi klan Dongguo yang tersisa, dan matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh. Semua misimu adalah untuk menyelidiki identitas anak berbaju ungu yang membunuh cucuku. Setelah kamu mengetahui lokasinya, bawa dia kembali. Aku ingin dia hidup. Adapun ketiga temannya, langsung bunuh mereka. Orang pertama yang mengetahui identitas anak berbaju ungu akan mendapatkan 1000 batu asal kelas menengah. Orang yang membawa kembali anak berbaju ungu dapat memperoleh 10.000 batu asal kelas menengah. Selain itu, siapapun yang membawa kepala salah satu teman dari anak berbaju ungu itu akan mendapatkan 1000 batu asal kelas menengah. Dongguo Lei mengeluarkan hadiah internal klan Dongguo, dan ini cukup untuk menunjukkan betapa mendesaknya dia ingin membalas dendam untuk cucunya. Ya, tatapan semua orang menyala saat mereka menjawab dengan hormat, dan kemudian pergi dengan tidak sabar. Semua orang berharap bisa mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh Patriark. Orang yang membawa kembali anak berbaju ungu itu bisa mendapatkan 10.000 batu asal kelas menengah. Bahkan jika itu adalah penatua kedua klan Dongguo, penatua ketiga, dan penatua lainnya dengan status tinggi, 10.000 batu asal kelas menengah adalah sesuatu yang juga ingin mereka dapatkan. Bersamaan dengan Dongguo Lei yang mengeluarkan perintahnya, seluruh klan Dongguo dimobilisasi. Seluruh kota gurun kuno sudah benar-benar gila. Namun orang yang bersangkutan, Duan Lingtian, diam-diam tinggal di dalam paviliun Narcissus di benteng Skywolf dan berkultivasi dengan upaya keras. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk pedang naga. Saat kekuatan obat yang sombong dari pil kelahiran kembali menyebar di tubuhnya, energi asal Duan Lingtian maju dengan kecepatan yang sangat menakutkan, dan kecepatan ini cukup untuk menyebabkan setiap seniman bela diri di benua awan berkeringat karena malu dan bahkan merasa rendah diri. Menurut kecepatan ini, aku seharusnya bisa dengan mulus menembus ke tingkat ketiga tahap interpretasi Void dalam 2 atau 3 bulan lagi paling banyak. Saat dia merasakan kemajuan cepat dari energi asalnya, Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Seiring dengan kemajuan energi asal saya, kekuatan pedang tingkat lanjut tampaknya hampir pada saat transformasi, ada 3 hari lagi sebelum kompetisi bela diri 10 dinasti dimulai. Duan Lingtian terus berkultivasi demi mencapai konsep pedang. Akhirnya, 1 hari lagi berlalu. Pada hari ini, Duan Lingtian terbangun dari kultivasinya, dan ketika dia membuka matanya, samar-samar tampak seolah-olah cahaya pedang yang dipenuhi dengan aura tajam dan ganas melintas di matanya. Desir, dengan mengangkat tangannya, energi asal Duan Lingtian mengembun menjadi pedang, dan untaian aura ganas melompat-lompat di atas pedang dan memancarkan gelombang lolongan pedang ringan. Pada saat yang sama, siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul dari udara tipis di samping 30 siluet naga bertanduk kuno yang ada. Konsep pedang dasar tingkat pertama.